Baik, kali ini kita berkesempatan wawancara langsung dengan Ustadz Kondang ya. Saya perkenalkan sebelumnya di sini sudah ada Ustadz Dr. Nur Hidayat, biasa dipanggil dengan Ustadz Dayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Dayat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Teman-teman, saya perkenalkan Ustadz Dayat ini, beliau adalah dai ambasador dari salah satu lembaga fundraising ya, Dompet Duafa, kemudian juga ketua Lajismu Tangerang Selatan dan juga dosen di manajemen zakat dan infak dan zakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, Pak Ustadz. Ya, manajemen zakat dan wakaf. Oh iya, kebalik ya. Baik, ya. Pak Ustadz, ini kita mau ngobrol bincang-bincang ringan ya, karena kita kan sebentar lagi memasuki Lebaran Idul Adha, begitu kan? Nah, kebetulan momentum ini itu kok bertepatan dengan masa pandemi, kira-kira begitu. Nah, tentunya pasti ada hal yang berbeda ketika kita melakukan ibadah Idul Kurban, ibadah kurban di momen normal dan ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini. Pertama saya ingin tahu nih, Pak Ustadz, tantangan yang bisa yang kita akan hadapi dalam menyambut Lebaran Idul Adha dan juga pelaksanaan penyembelihan kurban ini tuh seperti apa sih di masa pandemi ini, Pak? Iya, memang tantangannya di Idul Adha ini yang pertama jamaah sholat Idul Adha-nya tidak sebanyak atau tidak semarak, tidak seperti biasa lah gitu. Karena ada kekhawatiran dari jamaah gitu, dari masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sehingga kita melihat misalnya ada beberapa masjid, termasuk Masjid Istiqlal itu kalau tidak salah tidak mengadakan sholat Idul Adha karena dikhawatirkan dengan adanya kerumunan, adanya perkumpulan banyak orang gitu, itu dikhawatirkan ada penyebaran virus corona ini. Itu menjadi tantangan buat kita ya di Idul Adha kali ini. Yang kedua juga pada saat penyembelihan atau pemotongan hewan kurban juga dikhawatirkan ada kerumunan, ada banyaknya orang gitu, sehingga ini menyebabkan juga banyak masjid-masjid itu misalnya menyerahkan atau melakukan penyembelihan hewannya melalui RPH. Nah, ini yang kedua ya, tantangan di masa COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah misalnya karena dampak ekonomi dari COVID-19 ini juga sangat besar ya, sehingga bisa jadi ini ya, jumlah kurban atau jumlah hewan kurban saat ini mungkin akan mengalami penurunan karena banyak orang yang dia terdampak yang tadinya misalnya jadi pekurban, sekarang saat ini misalnya malah mengharapkan adanya daging kurban gitu. Nah ini tiga tantangan tersendiri saya kira pada saat Idul Adha kali ini gitu. Ya. Pak Ustadz, soal tantangan ya, ini kalau tidak salah MUI sendiri kan sudah menerbitkan fatwa ya nomor 36 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan Idul Adha beserta pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, kalau sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan MUI, itu kalau boleh tahu proses pelaksanaannya seperti apa ya? Kan biasanya kalau momen normal ini kan banyak masyarakat yang boleh kumpul di tempat penyembelihan kurban. Nah, ketika di masa pandemi ini, cara pendistribusian daging kurban itu sendiri serta prosesnya itu seperti apa, Ustaz? Iya, ada dua surat edaran ya, ada dari MUI yang tadi disebutkan oleh Mbak Ari, surat edaran MUI nomor 36 tahun 2020, ada juga surat edaran dari PP Muhammadiyah itu nomor 6 garis miring edaran garis miring 1 ya 2020, itu juga menjelaskan
Jadi untuk penyembelihan hewan kurban, kalau apa namanya memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan, memang diserahkan kepada RPH, rumah pemotongan hewan, sehingga lebih profesional gitu ya. Begitupun dari edaran PP Muhammadiyah juga menganjurkan seperti itu. Nah, setelah nanti dilakukan pemotongan di RPH, kemudian dagingnya itu lebih baik ya, langkah baiknya menurut edaran ini didistribusikan oleh petugas ke rumah-rumah masing-masing. Jadi tidak ada, ini tujuannya untuk menghindari kerumunan massa. Nah, sebetulnya ini yang manusiawi sebetulnya kalau menurut saya. Jadi orang yang misalnya dapat daging kurban itu 1 kilo atau setengah kilo, dia tidak perlu capek-capek lah datang ke tempat pemotongan gitu dengan capek-capek berdesakan menukarkan kupon gitu, yang saya kira itu sudah tidak manusiawi ya. Maka saat ini saya kira pemotongan seperti itu sudah bagus ya. Gitu. Ini edaran dari MUI nomor 36 dan juga dari edaran dari PP Muhammadiyah. Pak Ustadz, itu nanti yang menyalurkan ke rumah keluarga itu langsung panitia kurbannya atau dari tingkat RT RW? Panitianya, ya panitianya tentu koordinasi dengan, kalau secara teknis berkoordinasi dengan RT dan RW gitu. Pak Ustadz, berarti begini, biasanya kan kalau orang ingin berkurban itu orang tersebut membeli langsung hewan kurban. Nah, berarti kalau di masa pandemi ini kita kalau ingin berkurban tinggal menyetor sekian dana untuk membelikan hewan kurban, kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola kurban, begitu ya? Bisa, Pak Ustadz? Iya, baiknya memang seperti itu. Kalau menurut edaran ini, memang ada opsi ya, ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, kalau memang mau dilakukan pemotongan hewannya di masjid, ya harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya tidak terlalu banyak orang gitu, kemudian juga menggunakan masker, kemudian juga menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Nah, opsi yang berikutnya, kalau memang lebih aman lagi, masyarakat itu yang mau kurban, serahkan uangnya ke panitia gitu. Serahkan uangnya ke panitia. Kemudian untuk membeli hewan kurbannya. Yang pada intinya kan sebetulnya ibadah kurban ini substansinya, esensinya itu sudah terlaksana. Misalnya kita niat untuk berkurban, kemudian membeli, kemudian mentransfer uang ke katakanlah ke panitia. Bahkan kalau bisa memang kalau dari edaran PP Muhammadiyah itu saat ini lebih pas atau lebih tepat, misalnya orang itu mendonasikan atau menginfakkan uangnya ya, karena banyak orang yang butuh itu. Kalaupun tidak, misalnya membeli hewan kurban kemudian disalurkan ke katakanlah tempat-tempat yang terkena dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Jadi seperti itu, Mbak Ari. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, begini, selanjutnya kita kan momentum Idul Kurban ini kebetulan kok pas sama dengan masa-masa pandemi ya. Kita sholat Idul Adha saja tidak diperbolehkan di masjid, tidak diperbolehkan di lapangan terbuka, harus di rumah seperti kemarin Idul Fitri itu sama. Nah, bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa menghidupkan nuansa momen Idul Adha dan Lebaran Kurban ini seperti selayaknya masa-masa normal? Apalagi supaya kita itu tidak kayak kehilangan momentum atau pahala seperti normal biasanya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, sebetulnya melalui edaran MUI dan juga edaran PP Muhammadiyah itu sebetulnya opsi ya. Jadi bukan opsi itu bisa diambil, bisa tidak. Jadi sebetulnya kita pun bisa melakukan di masjid, tetapi dengan syarat memperhatikan protokol kesehatan, jarak
SAP-nya diperhatikan, kemudian menggunakan masker, kemudian juga memakai hand sanitizer. Tetapi kalau yang mau misalnya melakukan opsinya itu sholat Idul Adha di rumah dengan keluarga, itu juga diperbolehkan. Kemudian misalnya ada yang di rumah-rumah, ya tentunya juga dengan syarat dan ketentuan fikihnya terlaksana. Nah, bagaimana sekarang supaya spirit atau supaya semarak Idul Adha ini juga semarak Idul Adha ini terasa, ya tentu takbirnya di rumah-rumah itu mungkin tetap dilakukan, ya. Takbir, karena memang di momentum Idul Adha ini kan bahkan takbir itu tidak hanya di hari raya Idul Adha, bahkan sampai hari tasyriknya, sampai hari Senin itu, ya itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, ini nuansa-nuansa ini yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah mungkin kita bisa melakukan, misalnya kalau kita di majelis taklim atau di masjid, mungkin bisa melakukan kajian-kajian online terkait dengan hikmah Idul Adha ini. Nah, itu saya kira hal-hal yang bisa dilakukan untuk supaya tetap nuansa Idul Adha, kemudian semarak Idul Adha ini bisa terasa gitu di masyarakat kita. Iya. Itu Bari. Pak Ustadz, terakhir nih, Pak Ustadz kan kebetulan juga berada di beberapa lembaga fundraising itu kan ya, filantropis. Ya. Nah, bisa nggak ngasih kita generasi milenial itu pesan supaya teman-teman generasi milenial ini khususnya itu tertarik untuk melakukan ibadah kurban ini, Pak? Ada beberapa anak-anak muda milenial, ya, muslim milenial itu, mereka itu nabung gitu sampai dia bisa membeli hewan kurban gitu. Nah, saya kira adalah contoh bahwa anak-anak muda ini, kaum milenial ini sebetulnya bisa melaksanakan kurban gitu. Dan ini sebetulnya melatih kita untuk peduli kepada teman-teman kita, peduli kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan gitu ya. Nah, bagi kaum milenial saya kira misalnya gini, ketika misalnya kaum milenial itu bisa membeli handphone yang mahal, bisa membeli sepeda, bisa membeli motor gitu ya. Sebetulnya kurban ini adalah kendaraan kita juga nanti. Kendaraan artinya dalam arti bahwa ini yang akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat kan gitu ya. Nah, kita katakan analogikan bahwa ketika kita membeli kendaraan itu kan butuh uang. Nah, uang yang dibelikan kendaraan itu ketika kita kendarai misalnya itu akan memberikan kenyamanan, akan memberikan fasilitas mobilitas kita gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kaum milenial muslim milenial, saya kira kurban ini harus menjadi momentum perekat ya komunitas. Misalnya kalau Mbak Ari misalnya aktif di komunitas hijaber misalnya, ya komunitas misalnya anak-anak muda misalnya di MM dan seterusnya misalnya, itu bisa memperkuat itu komunitas itu dengan misalnya kolektif ya kurban kolektif dan lain-lain. Inilah sebuah tren ya, sebuah bagi kaum muslim milenial saya kira ini menjadi sebuah tantangan ya, menjadi sebuah peluang gitu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi buat kaum milenial tidak ada kata untuk saat ini misalnya gengsi atau misalnya tidak mampu. Tidak, sekarang ini anak-anak muda ini apalagi
milenial saat ini itu apa namanya uangnya itu banyak semua itu. Jadi apa namanya bisa dimanfaatkan untuk kurban gitu. Mungkin itu, Mbak Ari. Iya, baik, terima kasih Ustadz Nur Hidayat atas sharingnya pada kali ini. Terima kasih sudah memberikan banyak pencerahannya tentang bagaimana sih pelaksanaan momentum Idul Kurban pada masa pandemi ini. Dan kita tentunya berharap ya Pak Ustadz gitu, momentum ini bukan hanya kita lihat sebagai cobaan, tapi ada nilai-nilai yang lain yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya, bagaimana memaknai kurban di tengah pandemi seperti ini. Sekian mungkin Pak sharingnya. Ada terakhir closing statement dari Pak Ustadz? Ya kurban itu memang adalah ibadah yang di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 itu menjadi sebuah ibadah yang sunnah. Dan ini perintah oleh Allah. Washolli li rabbika wanhar. Jadi ibadah ini walaupun memang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi memang secara hukum itu adalah sunnah mu'akkad. Tetapi walaupun dari sisi hukum adalah sunnah mu'akkad, manfaatnya itu luar biasa banyak sekali. Ya. Nah manfaatnya kita akan mengambil hikmah, mengambil manfaat dari kurban ini. Salah satunya adalah mempererat ukhuwah, ya, mempererat persaudaraan sesama Muslim. Dan dengan kurban ini di tengah pandemi ini saya kira jangan menjadi halangan, tetapi justru bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang, memberikan berbagi kasih sayang melalui kurban kepada orang-orang yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nur Hidayat sekali lagi atas ilmunya, sharingnya pada kali ini. Terima kasih juga sudah berkenan untuk wawancara bersama monitor ya Pak Ustadz ya. Semoga berkah untuk obrolan kita dan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Sekian Pak Ustadz Nur Hidayat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam wawancara ini ya Pak ya. Baiklah Sobat Monitor, terima kasih sudah menyimak bincang-bincang kita tentang kurban di masa pandemi. Sampai ketemu pada diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.